Para bosku tahu nggak, negara tetangga kita Malaysia kini berubah nama. Saat ini berubah nama menjadi Bangladesh, bosku. Nama Bangladesh ini adalah gabungan dari Malaysia dan Bangladesh. Namun ini bukanlah ejekan semata yang diciptakan oleh netizen Indonesia, bosku. Melainkan ini adalah fakta realita yang menggambarkan orang-orang Bangla di negara Malaysia semakin hari semakin membludak. Dan lantas kenapa? Justru orang-orang Indonesia lah penyebab dari semakin banyaknya orang-orang Bangla di negara Malaysia. Dan tanpa berlama-lama langsung saja kita masuk ke intinya. Jadi kita tahu dulunya itu orang-orang Indonesia sangat banyak memenuhi banyak sektor pekerjaan di negara tetangga kita ini, bosku. Ada banyak alasan, ada banyak faktor. Salah satunya adalah bahasa. Bahasa Indonesia dan bahasa Melayu Malaysia itu dinilai cukup mirip, sehingga memudahkan komunikasi antara pekerja Indonesia dan para bos atau toke yang ada di negara Malaysia, bosku. Yang kedua adalah jarak. Faktor ini nggak kalah penting bagi pekerja Indonesia. Karena jarak Indonesia dan Malaysia itu dinilai cukup sangat dekat. Hal ini yang membuat banyak orang-orang Indonesia tertarik bekerja di negara Malaysia. Karena tentu alasannya jelas ya. Jika ada sesuatu yang urgent terjadi di kampung halaman, pekerja-pekerja Indonesia akan sangat dimudahkan sekali kembali ke negara Indonesia. Jika dibandingkan dengan pekerja Indonesia bekerja di Saudi Arabia, bosku. Tentu saja proses dan waktunya sangat berbeda jika pekerja Indonesia bekerja di negara Malaysia. Kalau di Saudi Arabia mungkin prosesnya akan memakan waktu yang lebih lama ya. Faktor pendukung lain yang membuat banyak pekerja Indonesia mau bekerja di negara Malaysia adalah makanan, bosku. Makanan yang dimakan orang-orang Indonesia hampir sama dengannya apa yang dimakan oleh orang-orang Malaysia. Mungkin saja perbedaannya hanya di bagian kuah, bosku. Kita bisa melihat di media sosial orang-orang Malaysia sangat suka sekali menggunakan kuah yang terlihat sangat berlebihan ya. Tapi secara overall semua masih di batas normal. Artinya orang-orang Indonesia masih cocok dengan makanan yang ada di negara Malaysia. Sejujurnya bukan cuma orang-orang Indonesia yang tertarik bekerja di negara Malaysia karena banyak faktor pendukungnya. Bos tauke yang ada di negara Malaysia juga sejujurnya sangat menyukai pekerja-pekerja yang berasal dari negara Indonesia, bosku. Pekerja-pekerja dari negara Indonesia dikira sangat tekun, mudah diarahkan, dan sangat loyal dalam pekerjaan. Apalagi cara hidup orang-orang Indonesia dinilai hampir sama dengan cara hidup orang-orang Malaysia pada umumnya, bosku. Jadi orang-orang Indonesia sangat mudah sekali berbaur dengan orang-orang tempatan Malaysia. Belum lagi hal penentu yang membuat orang Malaysia akan mendapatkan banyak keuntungan jika orang-orang Indonesia semakin banyak bekerja di negara Malaysia. Salah satunya karena keakraban orang-orang Indonesia dan orang-orang Malaysia itu dinilai cukup hangat, bosku. Hal ini sangat menguntungkan para pedagang Malaysia yang berniaga di sekitar tempat tinggal orang-orang atau pekerja Indonesia. Ya tentu saja orang-orang Indonesia lebih sering mengunjungi gerai toko yang dimiliki oleh orang-orang Melayu tempatan, bosku. Hal ini sangat berbeda sekali dengan orang-orang Bangla yang sepertinya enggan untuk datang ke gerai atau toko yang dimiliki oleh orang-orang Melayu Malaysia, bosku. Karena informasi yang saya dapat, orang-orang Bangla itu akan lebih sering atau lebih suka datang ke toko atau gerai yang dibuka oleh sesama orang Bangla. Yang artinya ini akan menimbulkan persaingan ekonomi baru bagi orang tempatan Malaysia yang berniaga. Dan informasi pekerjaan yang selama ini ditempati oleh pekerja Indonesia biasanya itu di sektor-sektor yang cukup berbahaya, sektor-sektor yang penuh dengan debu, dan di sektor-sektor yang membutuhkan tenaga yang lebih, bosku. Tapi ya prinsip pekerja Indonesia tidak mempersoalkan semua itu, asal gajinya sesuai, ya gas. Namun di sisi kebaikan semuanya, bosku, muncul pertanyaan nih, saya kini mulai meninggalkan pekerjaan di negara Malaysia. Jadi tersiar kabar, sewaktu pekerja Indonesia mulai banyak memenuhi atau mendominasi belah pekerja migran di negara Malaysia. Mulai muncul desas-desus yang menggambarkan bahwa banyak persoalan yang muncul di negara tetangga kita ini itu disebabkan oleh pekerja-pekerja yang berasal dari negara Indonesia, bosku. Ini cukup membuat banyak pekerja Indonesia kecewa ya. Karena yang kita tahu, tentu masih banyak sekali pekerja-pekerja Indonesia yang hanya fokus bekerja dan mendapatkan penghasilan di negara Malaysia tanpa harus membuat banyak kekacauan, bosku. Tapi memang mungkin faktor kesombongan sendiri, orang Malaysia justru terdengar di media sosial banyak yang justru menyalahkan pekerja Indonesia, bosku. Dan juga hal itu dibarengi dengan godaan yang datang dari negara lain. Katakan saja seperti negara-negara kaya yang mau mendatangkan pekerja Indonesia. Korea Selatan, Jepang, Taiwan, Saudi Arabia, Australia, dan banyak negara-negara lainnya
yang menawarkan gaji lebih besar daripada pekerja Indonesia bekerja di negara Malaysia. Dan di sisi lain nih, meskipun banyak orang-orang Malaysia yang menyalahkan pekerja Indonesia selama bekerja di negara Malaysia, justru fakta kelam terbongkar bahwa banyak majikan yang ada di negara tetangga kita ini memperlakukan pekerja Indonesia itu nggak sesuai prosedur atau undang-undang yang ada. Banyak pekerja Indonesia yang bekerja di sektor pembantu atau asisten rumah tangga justru mendapatkan perlakuan buruk dari majikan di negara Malaysia. Bahkan ada informasinya pekerja Indonesia ada yang nggak mendapatkan haknya selama bertahun-tahun, bosku. Ini sangat miris sekali ya. Di lain hal, gaji yang didapatkan di negara Malaysia yang informasinya di angka 1.500 di Malaysia justru hampir sama dengan orang-orang Indonesia dapatkan ketika bekerja di ibu kota, bosku. Yang artinya kurang lebih 5 juta rupiah ya. Dan atas banyaknya faktor-faktor pendukung itu, banyak pekerja Indonesia yang membulatkan tekadnya untuk meninggalkan negara Malaysia dan justru berpindah ke negara-negara yang mampu memberikan penghasilan yang lebih besar, bosku. Dan disinilah munculnya banyak pekerja asing yang berasal dari Asia Selatan yang menggantikan posisi pekerja Indonesia di negara Malaysia. Pekerja-pekerja dari Asia Selatan yang mendominasi jumlah pekerja tertinggi di negara Malaysia saat ini itu bersumber dari pekerja-pekerja yang berasal dari negara Bangladesh. Adapun negara-negara lain yang menyumbang pekerja selain daripada negara Bangladesh adalah India, Nepal, Pakistan, dan negara di Asia Selatan lainnya, bosku. Namun disinilah muncul persoalan demi persoalan yang ditimbulkan dari pekerja-pekerja Asia Selatan ini, bosku. Seperti kebiasaan hidup atau cara hidup yang dilakukan oleh orang-orang Asia Selatan ini, itu sangat tidak sesuai atau tidak cocok dengan cara kehidupan orang-orang tempatan Malaysia, bosku. Jadi selama ini sudah sesuai dengan orang-orang Indonesia, tapi kenapa banyak orang-orang Malaysia justru banyak menyalahkan pekerja Indonesia, bosku. Dan di sisi lain, yang paling menjengkelkan, yang membuat orang-orang Malaysia itu kesal terhadap banyak pekerja yang berasal dari Asia Selatan, yaitu kebiasaan buruk yang dilakukan oleh orang-orang Asia Selatan ini selama tinggal di negara Malaysia, bosku. Kebiasaan itu menyangkut kebiasaan yang membuat kotor di wilayah tempat tinggal mereka berada, seperti meludah sembarangan karena memakan sirih ya, dan tidak menjaga kebersihan seperti membuang sampah berserakan tidak pada tempatnya. Bukan hanya itu aja, bosku. Ternyata kehadiran banyak pekerja dari Asia Selatan ini justru membuka persaingan baru bagi warga tempatan negara Malaysia, di mana kita tahu orang-orang Bangladesh sangat suka sekali berniaga, bosku. Meski tanpa lesen ya. Izinnya datang ke negara Malaysia untuk bekerja di sektor kelapa sawit atau perkebunan lainnya, tapi lama-lama mereka justru membuka perniagaan yang menyaingi orang tempatan Malaysia. Wow, lama-lama orang tempatan Malaysia makin tergusur nih. Ya, dan faktor pendukung lainnya yang membuat orang-orang Malaysia tidak berkutik saat nama negaranya telah berubah menjadi Bangladesh, bosku. Bukan cuma bekerja, bukan cuma berniaga, tapi orang-orang Bangla saat ini sudah banyak sekali yang mendapatkan cintanya di negara tetangga kita ini, bosku. Yang artinya banyak awek-awek Melayu Malaysia yang jatuh hati terhadap abang-abang Bangla ini. Informasinya ada faktor penentu ya, seperti pekerja keras, lebih bertanggung jawab, lebih romantis, dan banyak faktor lainnya yang membuat awek-awek Malaysia rela meninggalkan banyak abang Melayu justru berpaling kepada abang-abang Bangla, bosku. Kalau awek Melayu sudah menikah dengan abang Bangla, dan tentu saja pasti menghasilkan keturunan baru, bosku. Ya, ini adalah keturunan campuran dari Malaysia dan Bangladesh, bosku. Ya, kakak awek Malaysia menikah dengan abang-abang Bangla, ya keturunannya jelas dari Malaysia dan Bangladesh. Ya, kalau disatukan Bangladesh, bosku. Ya, itu tadi adalah faktor-faktor pendukung yang informasinya membuat nama Malaysia berubah jadi Bangladesh, bosku. Adapun orang-orang Malaysia saat ini mulai menyadari ya betapa pentingnya orang-orang Indonesia bekerja di negara Malaysia. Tapi saya rasa hal itu semua sudah terlambat. Karena sekalipun orang-orang Indonesia disuruh kembali ke negara Malaysia untuk bekerja, jumlahnya nggak akan bisa sama lagi dengan jumlah sewaktu pekerja Indonesia menjadi pekerja terbanyak di negara Malaysia, bosku. Ya jelas orang-orang Indonesia saat ini sudah mengalihkan pandangannya ke negara-negara dengan pemberian gaji lebih besar jika dibandingkan dengan bekerja di negara Malaysia. Jadi seolah jadi karma ya. Orang-orang Malaysia saat ini sudah menyadari betapa pentingnya orang-orang Indonesia. Tapi untuk mendatangkan orang-orang Indonesia dengan jumlah yang sama saat ini rasanya sangat mustahil, bosku. Orang-orang Indonesia saat ini sudah betah bekerja di Korea Selatan, Jepun, Australia, dan tentu sangat sulit rasanya untuk mengembalikan jumlah besar pekerja Indonesia ke negara Malaysia. Dan di akhir cerita tentu jelas ya,
Sombongan netizen Malaysia justru menjadi karma bagi mereka sendiri. Karena tanpa bekerja di negara Malaysia, justru pekerja Indonesia yang sukses di negara-negara di luar dari Malaysia, bosku. Dan berkaitan dengan hal ini semua, bagaimana ini menurut tanggapan para bos semua berkaitan dengan video reaksi hari ini? Jangan ragu, jangan sungkan. Tinggalkan komentar para bos semua di kolom komentar di bawah video ini. Dan terima kasih banyak telah menonton video ini sampai dengan selesai. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.